Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di akhir-akhir bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan amal ibadah, khususnya sholat subuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan, dan menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan, memaksimalkan amal ibadah kita di bulan puasa tahun 1445 Hijriah ini. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang ke-25 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, yaitu dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya penuh hikmah. Jadi banyak hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menyampaikan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwa beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, telah pergi orang-orang yang memiliki harta bil ujur, dengan pahala-pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, sedangkan mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan dari harta mereka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih, tasbih di sini artinya pengucapan subhanallah, shadaqah terhitung sebagai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbir Allahu Akbar yang diucapkan seseorang adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil atau la ilaha illallah adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, dan memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, dan melarang sebuah kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di setiap bud'un itu tubuh dari kita itu adalah sedekah, atau
hubungan antara suami dan istri itu sedekah. Qalu, mereka berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah jika seseorang di antara kami mendatangi istrinya, mendatangi suaminya untuk melampiaskan syahwatnya, bagi orang tersebut pahala? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aro'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Apakah kalian tidak melihat jika hal tersebut diletakkan, dilampiaskan kepada sesuatu yang haram, dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian juga jika syahwat tersebut dilampiaskan, diletakkan kepada yang halal, kata Rasulullah, kana lahu ajrun, maka baginya pahala. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat itu memiliki tekad yang kuat untuk bersaing dalam kebaikan. Jadi mereka ini yang bertanya tidak rela. Ibadah kita sama, kamu lebih pahalanya. Kenapa? Banyak hartamu, kamu bersedekah. Saya nggak bisa. Saya nggak punya kelebihan harta. Maka di riwayat lain dijelaskan bahwa yang menyampaikan ini adalah sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah mereka dari Makkah ke Madinah tidak membawa modal. Aset-aset mereka ditinggal di Makkah, barang-barang mereka ditinggal di Makkah. Kalau sekarang kita mau hijrah, mau pindah, banyak jasa-jasa pengiriman, mau yang sehari sampai atau butuh waktu. Sekarang sudah ada semuanya. Di masa itu, siapa yang mau membawa barang-barang mereka sebanyak itu? Tidak ada. Maka sahabat Muhajirin ketika pindah ke kota Madinah, mereka tidak memiliki harta, sehingga menanyakan kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Maka di kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarah, setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor, di mana ikrar persaudaraan tersebut sama dengan ikrar sedarah. Jadi sahabat di masa-masa awal dulu, Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor, maka keduanya saling mewarisi. Meskipun bukan saudara, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di masa itu ada sahabat yang memiliki beberapa istri. Karena ada sahabat Muhajirin terpisah karena istrinya kafir, pasangannya kafir, kemudian ditinggal mengikuti Rasulullah. Ini sahabat Ansor ada yang mengatakan, saya punya istri sekian, kamu pilih yang mana istri saya, akan saya ceraikan. Persaudaraan mereka sampai seperti itu. Ini jangan dibayangkan transaksinya seperti transaksi kemaksiatan sekarang. Bukan. Ini persaudaraan yang sudah diikat oleh Rasulullah, sampai seperti itu kuatnya persaudaraan mereka. Sampai seperti itu. Maka sahabat Muhajirin ini bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang memiliki harta enak Rasulullah, mereka pergi dan mendapatkan banyak pahala. Lah kami, sholatnya sama, puasanya sama, mereka bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di sini bahwa apa? Bahwa setiap tasbih yang kita baca, subhanallah, 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 minimal setiap setelah sholat 33 kali, itu satu tasbih, satu sedekah.
Kemudian di sini dijelaskan lagi, setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Kemudian dilanjutkan lagi, setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Maka di sebuah hadis dikatakan bahwa apa? Bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari sedekah harta. Lebih utama dari sedekah harta. Maka ada yang lebih dari itu? Tidak ada. Maka kita bayangkan sekarang kita menemukan para ulama, mereka, oh kamu baca sekian zikir ini, kamu baca sekian zikir ini, kamu baca sekian zikir ini. Karena apa? Karena setiap zikir yang kita baca itu bernilai sedekah. Saya punya teman, masih keluarga dari kerajaan di Brunei itu teman waktu kuliah. Nah, teman ini agak aneh. Setiap kali saya selesai membaca buku, saya ketemu dia pasti ngomong, Aska, wajah kamu kayak Syekh ini. Syekh yang dia sebutkan itu adalah penulis buku itu. Saya ganti buku, dia ketemu pasti ngomong. Jadi ternyata buku yang kita baca itu berpengaruh kepada apa? Kepada diri kita. Kadang ada orang-orang lain yang melihat itu. Ini kalau bacaan buku. Bagaimana kalau tasbih yang kita baca, tahlil yang kita baca, takbir yang kita baca? Ini orang biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat amal perbuatan kita. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini tidak melihat apa yang kita baca? Tidak memberikan sinyal-sinyal kekuatan kepada kita untuk tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Mustahil itu. Contoh, ini saya, Ustaz Aska ini ngarang nih, bid'ah nih, khurafat ini. Ini ada ceritanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin mayoritas kita sudah tahu Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala, sahabat Abu Ayyub Al Ansari, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam onta beliau memilih rumahnya Abu Ayyub Al Ansari ketika hijrah. Rasulullah sesampai di Madinah disambut oleh para sahabat. Tunggangan Rasulullah onta itu para sahabat berebut untuk memegang. Agar apa? Agar Rasulullah berhenti di rumah mereka masing-masing. Ibarat kita ada siapa? Pak Presiden atau siapa? Naik mobil, semuanya yang nyambut jadi tukang parkir. Oh, kesana Rasulullah, kesana gitu. Semuanya ingin megang tunggangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Kan gak enak. Semua mengarahkan, semuanya orang baik, semuanya cinta. Ini mau ikut yang mana? Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Biarkan onta ini sendiri yang memilih berhenti di mana. Masa Rasulullah tidak dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah harus berhenti di mana? Sudah dapat bocorannya Rasulullah. Sudah tahu akan berhenti di mana. Tapi Rasulullah gak enak. Sehingga Rasulullah diberikan mukjizat oleh Allah dengan wahyu agar memberikan apa? Memberikan otoritas memilih tempat kepada onta. Oh, ini mukjizat dari Allah, tidak bisa disamakan dengan kita sekarang. Ada analoginya di masa kita sekarang. Taksi-taksi yang ada di Amerika sekarang yang menggunakan mobil Tesla itu nggak butuh supir, Pak. Koordinatnya tinggal diarahkan, mobilnya jalan sendiri, penumpangnya duduk. Itu teknologinya Tesla tanpa driver. Siapa yang menciptakan Tesla? Manusia. Sekarang siapa yang menciptakan onta? Allah. Masa Allah nggak bisa mengarahkan onta ini? Bisa.
Akhirnya onta ini berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Karena Abu Ayyub Al-Ansari mengasuh 2 anak yatim. Jadi karena melakukan amal ibadah, sedekah, mengasuh 2 anak yatim, onta ini ditarik oleh apa? Oleh amal tersebut. Sehingga ontanya berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan kafil anak yatim atau pengasuh anak yatim itu seperti 2 jari ini di sorga. Jari telunjuk dan jari tengah, artinya dekat. Kita mengartikan hadis ini sekedar mengasuh anak yatim. Oh, saya berikan ini, oh ini saya berikan, pahalanya besar begini. Sahabat tidak seperti itu melakukannya. Sahabat mengamalkan perintah Rasulullah, arahan Rasulullah, anjuran Rasulullah itu dengan cinta, bukan barter pahala. Apa itu melaksanakan amal ibadah dengan cinta, bukan barter pahala? Abu Ayyub Al-Ansari, ketika Rasulullah tinggal di rumahnya, Abu Ayyub rumahnya 2 lantai. Abu Ayyub pengen Rasulullah di lantai 2. Karena apa? Gak mungkin saya di lantai 2, Rasulullah di bawah saya, kata Abu Ayyub. Tapi kata Rasulullah, untuk orang usia saya ini, masa harus naik turun, kata Rasulullah. Yang lebih pas bagi saya di bawah. Akhirnya Rasulullah di bawah. Ini cinta. Abu Ayyub tidak mau berada di atasnya Rasulullah. Setelah itu setiap kali makan, Abu Ayyub Al-Ansari memberikan makanan yang akan dimakan tersebut kepada Rasulullah terlebih dahulu. Nampak makanan. Setelah selesai baru diambil. Abu Ayyub Al-Ansari berebut dengan sang istri bekas tangannya Rasulullah. Kok berebut? Ya ada keberkahan di sana. Maka berkah itu ada. Suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan itu setelah diambil tidak disentuh sedikit pun oleh Rasulullah. Tidak disentuh. Akhirnya Abu Ayyub bertanya, Rasulullah kenapa kok tidak dimakan? Dijawab Rasulullah, karena makanan ini dimasak dengan thum. Thum itu bawang putih. Aku tidak suka bawang putih atau bawang-bawang lah, bawang bombay, bawang merah. Maka kemudian dalam kajian ilmu fikih, orang yang baru selesai mengkonsumsi bawang yang berbau, makruh hukumnya masuk ke dalam masjid dan sholat. Makruh, bukan haram. Ini ketika kita melihat sejarahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah, kemudian kita menyimpulkan sebuah hukum fikih. Maka hukumnya makan bawang, makan jengkol, makan pete yang bau-bau seperti itu, apa hukumnya? Oh, makruh karena bau. Makruh saja, baru makruh. Saya makan. Makruh saja kok. Ini melihat sesuatu dengan hukum. Tapi Abu Ayyub melihatnya dengan cinta. Kata Abu Ayyub, kalau engkau gak suka bawang Rasulullah, saya otomatis gak suka bawang, meskipun saya suka. Akhirnya Abu Ayyub gak suka bawang. Kalau kita analogikan dalam kehidupan kita, ibaratnya kita dengan istri kita. Istri kita ngomong, ya pokoknya saya gak suka ya seperti itu.
kita ya sudah, saya otomatis gak suka. Berbeda dengan saya, celana levis saya banyak sekembali dari sekolah. Kemudian di sini ya namanya juga alumni Timur Tengah, pasti harus jadi ustadz, ngajar begini-begini. Istri protes, jangan pakai levis lagi lah. Ibu mertua protes, jangan pakai levis lagi. Loh, saya seneng mau gimana? Beberapa levis juga sobek-sobek. Terus setelah itu apa? Saya tetap pakai. Mungkin sebulan, 2 bulan, saya tetap suka dengan hal itu. Nah, kalau saya itu tinggalkan karena orang yang saya cintai itu tidak suka, itu namanya cinta. Tapi terbuktinya saya memiliki yang saya suka sendiri, meskipun orang yang saya cintai itu tidak suka. Akhirnya tetap saya gunakan. Beberapa bulan kemudian hilang semua celana saya, diberikan ke orang, sisa celana-celana katun saja. Ini cinta. Ketika seorang suami tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh istri, itu cinta. Abu Ayyub itu seperti itu. Rasulullah tidak suka bawang, saya otomatis gak suka bawang. Rasulullah gak suka ini, saya otomatis gak suka itu. Kalau kita tidak, Rasulullah gak suka bawang, oh hukumnya kan makruh, gak apa-apa lah saya makan bawang, kan cuma makruh, gak dosa. Nah, itu tidak apa-apa. Secara hukum tidak apa-apa, tapi kalau secara cinta dipertanyakan. Maka inilah sahabat bagaimana sehingga cerita Rasulullah, ada tidak manusia seperti Rasulullah yang seluruh detil kisahnya itu sampai kepada kita. Tidak ada. Hanya Rasulullah yang sampai sedetil ini ceritanya. Karena apa? Karena yang menceritakan itu menceritakan dengan cinta. Coba baca novelnya B.J. Habibie yang menulis tentang sang istri, yaitu Ibu Ainun. Itu menulisnya dengan cinta itu. Karena ditinggal cintanya, B.J. Habibie banyak pikiran, beban. Kemudian oleh konsultan beliau, udah tulislah ceritamu dalam novel. Ditulis jadi novel. Itu menulis dengan cinta. Rasulullah ini kisahnya sampai kepada kita dengan cinta, maka detail ceritanya. Ya, ini perbedaan antara kita dengan para sahabat, bahwa mereka melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Rasulullah itu dengan cinta. Ini tentang zikir. Jadi zikir, amal ibadah yang kita lakukan itu memiliki efek. Ya, memiliki efek yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Kalau onta tadi bisa mendekat ke Abu Ayyub Al-Ansari karena Abu Ayyub Al-Ansari mengasuh anak yatim, artinya amal-amal ibadah lain yang kita lakukan juga memiliki efek yang terkadang bisa dilihat oleh orang lain. Kalau orang bisa melihat bagaimana pencipta orang tersebut, itu pasti bisa melihat. Ini adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, itu juga sedekah. Melarang dari sebuah kemungkaran juga sedekah. Dan bahkan di sini dikatakan, ketika seorang suami, mohon maaf, menggauli istrinya untuk menyelesaikan syahwatnya, itu tertulis sedekah. Coba bayangkan, seorang suami, seorang istri berhubungan, dan hubungan tersebut di bawah naungan syariat, yaitu pernikahan, maka itu terhitung sedekah. Terhitung sedekah. Jadi seperti inilah agama kita mengajarkan kepada kita bahwa ternyata semua amal ibadah yang dituntut oleh syariat itu memiliki nilai dan memiliki efek atau menghasilkan kekuatan kepada diri kita.
dan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghitung Allah, maka sesuai dengan kadar amal ibadahnya, kadar keikhlasannya. Kalau melakukan sekedar jual beli, ya hasilnya jual beli, hasilnya tawar-tawaran. Tapi kalau melakukannya dengan cinta seperti para sahabat tadi, maka Allah lah yang memiliki otoritas untuk melipat-lipat gandakan pahala-pahala dari amal ibadah kita. Pernah suatu ketika Rasulullah ada di satu tempat. Datang Sayyidina Abu Bakar, masuk, kemudian melihat Rasulullah sedih. Sayyidina Abu Bakar langsung nangis karena melihat Rasulullah sedih. Masuklah Sayyidina Umar, melihat Abu Bakar sedih, nangis. Umar otomatis nangis. Ditanya, kenapa kok nangis? Dijawab, karena saya melihat Abu Bakar nangis. Ditanya lagi, kenapa Abu Bakar nangis? Karena saya melihat Rasulullah sedih. Ini cinta. Jadi melihat kekasihnya sedih tanpa tahu sebabnya, dia otomatis sedih. Jadi tangis-tangisan tapi sama-sama nggak tahu sebabnya. Itu cinta. Maka sahabat itu seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita memahami sebuah hadis, sebuah riwayat itu hanya tekstual saja. Wah, nanti Rasulullah dan pengasuh anak yatim itu dekat sekali seperti dua jari ini. Maka kita harus menjadi pengasuh. Agar apa? Agar kita masuk surga bersama Rasulullah. Sedangkan sahabat tidak seperti itu. Yang dia kejar adalah apa? Saya dekat dengan Rasulullah. Apapun sebabnya akan saya lakukan. Yang penting dekat dengan Rasulullah. Itu cinta. Maka pahalanya beda antara kita yang memahami hadis secara tekstual tanpa menghayatinya bagaimana Rasulullah mencontohkan hadis tersebut di dalam kehidupan nyata. Sampai onta itu mengantarkan Rasulullah kepada pengasuh anak yatim Abu Ayyub Al-Ansari di dunia. Mungkin tidak Abu Ayyub Al-Ansari di akhirat beda kompleks sama Rasulullah. Tidak mungkin. Pasti satu kompleks. Karena dekat sekali. Nah, terkadang kita juga menjadi pengasuh anak itu saya yang menginginkan. Coba kalau bukan karena saya. Yang seperti ini mau sekomplek dengan Rasulullah? Tidak bisa. Karena apa? Karena tidak adanya keikhlasan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-26, ini kita lanjutkan karena temanya sama, yaitu tentang sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulama itu pertemuan antara tulang-tulang atau bahasa kita sendi. Setiap persendian dari manusia yang ada pada diri manusia alaihi shadaqah, wajib atas persendian tersebut sedekah atau disedekahi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap kali matahari tersebut terbit. Jadi setiap terbit matahari, setiap persendian dari tubuh kita ini wajib disedekahi. Ada yang mengatakan jumlah persendian dalam tubuh manusia itu 248 sendi. Ada yang mengatakan 360 sendi. Setiap sendi harus disedekahi setiap terbit matahari. Artinya ini wajib kalau begitu. Wajib sedekah.
ya'dilu bainal itsnaini shadaqatu. Menengahi antara dua orang yang bertikai itu adalah sedekah. Jadi mengakurkan dua orang yang bertikai itu sudah terhitung sedekah. Wa yu'inur rajula fi dabbatihi fayahmiluhu 'alaiha au yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Membantu seseorang untuk menunggangi tunggangannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas tunggangannya itu sedekah. Ya, membantu orang menaiki tunggangannya, membantu orang untuk naik angkot, membantu orang untuk naik kendaraan, membantu orang mengangkat barang-barangnya, memasukkan barang-barangnya ke kendaraannya. Itu terhitung sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan berbicara dengan baik, berkata dengan baik itu juga sedekah. Wa bikulli khatwatin yamshiha ila salati shadaqah. Dan setiap langkah seseorang untuk melaksanakan ibadah salat itu sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan menyingkirkan adza itu rintangan, duri, batu dari jalan itu sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, sedekah itu terbagi dua. Jika dikatakan di sini setiap persendian itu harus disedekahi setiap harinya, maka sedekah itu ada dua. Sedekah yang bersifat wajib, sedekah yang bersifat sunnah atau anjuran. Apa sedekah yang bersifat wajib? Jika kita lihat dari hadis sebelum ini dan hadis ini, maka sedekah yang wajib adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersifat wajib dan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Ada seseorang berceritakan seorang syekh besar, imam besar di masa itu, mengeluh akan sulitnya kehidupan dia. Kemudian ditanya oleh ulama tersebut, apakah kamu ketika ingin melihat sesuatu, kamu harus membayar 100 dirham untuk melihat hal-hal tersebut? Maksudnya nikmat mata? Tidak. Kalau begitu bayarnya 1000 dirham? Tidak juga, gratis. Artinya apa? Ulama ini mengingatkan bahwa apa? Allah memberikan nikmat-nikmat kepada kita yang itu gratis. Nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kemampuan, nikmat kaki, nikmat bernafas, seluruh nikmat-nikmat yang ada di tubuh kita itu kalau kita hitung rental mobil sudah berapa? Maka tidak ada yang perlu untuk dikeluhkan, kesahkan. Sehingga semuanya itu butuh untuk apa? Butuh untuk disyukuri. Maka kesyukuran di sini dalam bentuk sedekah itu ada dua, yang bersifat wajib dan yang bersifat sunnah. Yang bersifat wajib adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sudah masuk ke dalam sedekah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian nikmat sedekah yang kedua adalah sedekah yang bersifat sunnah atau anjuran. Maka di sini dicontohkan mengakurkan dua saudara atau dua orang yang sedang bertikai, itu sudah masuk ke sedekah. Tidak mungkin Rasulullah menyebutkan hal seperti ini kecuali hal tersebut memiliki nilai atau balasan dari Allah yang amat sangat besar. Dan membantu orang atas hajatnya, di sini hajatnya untuk menunggangi tunggangannya, menaiki kendaraannya, memasukkan barangnya ke atas tunggangannya. Ini juga masuk ke sedekah.
Artinya memenuhi kebutuhan saudara kita itu sedekah. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, maka berkatalah yang baik, berbicaralah yang baik, itu juga sedekah. Dan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat, menuju ke masjid dari rumahnya, itu langkahnya itu sedekah. Itu langkahnya sedekah. Kalau langkahnya saja sedekah, bagaimana dengan ibadah sholat yang dia lakukan? Maka kita disunahkan setelah sholat melakukan sholat sunnah itu di tempat lain, pindah tempatnya. Kenapa pindah tempatnya? Agar tempat yang kita gunakan untuk sholat itu nanti bersaksi di akhirat bahwa kita sholat di tempat itu. Pernah kita berpikir di rumah, makanya yang sholat-sholat sunnah itu dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Karena apa? Rumah itu agar juga digunakan untuk sholat, digunakan untuk sholat. Makanya kalau ada orang soleh, ada orang apa, datang ke rumah, layani, kemudian minta mereka untuk sholatlah di rumah kita. Karena apa? Itu bekasnya itu nanti bersaksi di akhirat. Di akhirat saja bisa bersaksi, masa di sini tidak bersaksi, tidak memberikan keberkahan, tidak ada pancaran-pancaran kekuatan yang dianugerahkan Allah dari bekas-bekas tersebut? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Hanya tidak nampak saja. Kalau nampak, oh sholat terus kita, zikir terus kita. Atau misalkan ibadah itu masuk notifikasi ke rekening gitu kan. Oh sudah nambah $1.000, wah zikir terus kita, sholat terus kita, karena notifikasinya masuk. Tapi karena memang tidak ditampakkan oleh Allah sehingga kita malasan. Maka rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu seperti kuburan. Apalagi penghuninya nggak pernah sholat, itu seperti apa? Maka kadang kita masuk ke sebuah rumah itu nggak enak rasanya. Kenapa? Ternyata nggak pernah digunakan untuk ibadah. Kadang rumah-rumah yang digunakan untuk kemaksiatan, kemudian datang orang-orang ke sana, anak-anak ke sana, kesurupan lah, inilah, itulah. Ya karena hal-hal seperti itu. Nah, ada orang kesurupan di masjid. Karena apa? Ini digunakan untuk ibadah. Bahkan di sini dikatakan wa yumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan duri, hal-hal yang menyakiti dari tengah jalan itu sedekah. Jadi sampai sedetil ini agama Islam mengatur kehidupan kita. Tapi terkadang kita menganggap ini hanya sekedar aturan, tapi tidak melakukannya dengan cinta, sehingga kemudian nilainya berkurang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Artinya hadis ini hadis sahih. Maka kemudian Al-Imam Al-Baihaqi punya buku berjilid-jilid, judulnya itu Syu'abul Iman, cabang-cabang dari iman. Di situ Imam Al-Baihaqi menyebutkan detail tentang cabang-cabang keimanan. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah. Itu adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Dan cabang keimanan yang paling rendah yang beliau sebutkan adalah imatatul adza anit thariq, yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang tidak baik dari jalan. Duri, batu, kotoran atau apa di pinggir jalan itu masuk juga bagian dari keimanan. Artinya agama ini detil. Kenapa detil? Karena sampai kepada kita dengan cinta. Dan kita menyampaikannya sekarang dengan doktrin. Jadi beda. Jangan begitu, dosa, masuk neraka, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Begini. Jadi mencontohkan agama ini kayaknya sangar banget, menakutkan. Mencuri dipotong tangannya, wah itu nggak bisa.
Tidak ada kok. Itu tidak menyampaikan agama dengan cinta. Seandainya disampaikan dengan cinta, maka umatnya akan melakukan hal-hal ini dengan cinta. Sehingga kemudian orang lain yang sesama manusia akan cinta kepada agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk mengamalkan tuntunan-tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di setiap kehidupan kita dengan cinta, sehingga kemudian sampailah pahala-pahala tersebut kepada kita dengan cinta juga, sehingga tidak ada batasan-batasan atau perhitungan-perhitungan atau nilai jual beli antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau terkadang ibadah kita jual kepada manusia, mencari perhatian manusia. Kalau sudah mendapatkan perhatian manusia, kita tidak akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kekurangan, al-fakir mohon maaf. Dan khususnya sebelum bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir, kesehatan batin untuk melaksanakan ibadah Ramadan dan menyampaikan kita kepada bulan suci tersebut. Allahumma amin. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.